Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam bela negara. Perkenalkan, saya Ursula Jacqueline Fiandi selaku perwakilan dari kelompok 2 Lokal G, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, akan membawa para penonton sekalian untuk melihat lebih dalam bersama kami terkait dengan Project Based Learning kami yang mengusung tema pengaruh perilaku menyontek terhadap pengembangan sikap anti korupsi pada mahasiswa semester 1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta untuk menuju Indonesia Emas 2045. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ketidakadilan memang umum terjadi di dalam kehidupan ini. Sejak dahulu, manusia dituntut untuk berjuang dan bertahan hidup di tengah gempuran kerasnya kehidupan yang kita jalani, bahkan sedari manusia berusia dini. Menyontek adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan dan norma kesusilaan untuk memperoleh hasil yang lebih baik daripada hasil dari kemampuan diri sendiri. Perilaku tidak jujur tersebut dilakukan dengan berbagai cara dan tanpa didasari rasa bersalah oleh individu maupun sekelompok orang. Tindakan amoral tersebut dianggap lumrah dan marak terjadi, bahkan hingga saat ini. Berdasarkan data yang telah kami peroleh dengan menyebar kuesioner, 9 dari 10 mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta di semester 1 atau tahun pertama pernah melakukan tindakan menyontek. Alasan maraknya perilaku menyontek di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta sendiri antara lain sebagai berikut. Dari faktor internal, poin pertama adalah persiapan yang kurang maksimal. Di kalangan pelajar dan mahasiswa, SKS atau sistem kebut semalam merupakan metode belajar yang sangat tidak dianjurkan, namun banyak dilakukan. Cara belajar inilah yang menyebabkan pelajar atau mahasiswa merasa persiapan yang dilakukan kurang maksimal. Kedua, terdesak oleh keadaan. Persiapan yang kurang maksimal itu sendiri juga mempengaruhi berbagai aspek saat mengerjakan ujian. Salah satunya adalah banyaknya detil-detil materi yang tertinggal atau terlupakan, sehingga tidak terpelajari. Hal ini juga menyebabkan pelajar atau mahasiswa merasa buntu saat mengerjakan ujian dan memilih alternatif untuk berbuat tidak jujur. Ketiga, keraguan terhadap kemampuan pribadi. Faktor ini memiliki korelasi dengan salah satu faktor eksternal, yakni tekanan dari orang tua. Tekanan-tekanan yang diberikan juga menyebabkan pelajar atau mahasiswa meragukan kemampuan pribadi, terutama dikarenakan oleh tingkat rasa percaya diri yang menurun apabila mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Selanjutnya, terdapat faktor eksternal. Yang pertama adalah pengaruh dari pergaulan. Terdapat pepatah yang mengatakan bahwa lingkungan sekitar kita adalah gambaran diri kita. Dan dalam konteks perilaku menyontek, hal tersebut sangat mungkin terjadi. Seorang pelajar atau mahasiswa yang datang dari latar belakang jujur sangat mungkin terkontaminasi oleh kebiasaan-kebiasaan tidak jujur yang datang dari lingkup pergaulan mereka. Kedua, tekanan dari orang tua. Tentunya orang tua menginginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Namun tak jarang para orang tua tidak menyadari bahwa dukungan dan motivasi yang mereka maksudkan berubah menjadi tekanan psikologis bagi sang anak. Di Indonesia, telah menjadi sebuah budaya umum bahwa para orang tua kerap kali menuntut anak mereka untuk menjadi sempurna dengan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang hanya dilihat melalui nilai akademik yang memuaskan. Budaya ini layaknya ajang untuk saling membanggakan antara orang tua dari anak yang satu dengan anak yang lain. Mirisnya,
Hal tersebut menimbulkan dampak psikologis apabila sang anak tidak mampu memenuhi ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan diri anak. Oleh sebab itu, tidak jarang mereka rela atau nekat melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka kehendaki tanpa berusaha lebih. Walaupun perilaku menyontek terbilang umum dilakukan, masih ada sejumlah mahasiswa yang tidak pernah atau tidak terbiasa dengan perilaku menyontek. Alasan tidak menyontek yang kami dapatkan adalah: pertama, alasan moral. Mahasiswa yang menjawab kuesioner kami dengan alasan moral berpendapat dan memiliki kesadaran bahwa menyontek adalah perbuatan yang melanggar norma manapun dan tidak sejalan dengan ajaran agama apapun. Kedua, percaya dengan kemampuan diri sendiri. Faktor ini berseberangan dengan faktor persiapan yang kurang maksimal, sebab para mahasiswa yang percaya dengan kemampuan diri sendiri cenderung memaparkan bahwa mereka merasa siap untuk menghadapi ujian sehingga tidak perlu melakukan tindakan menyontek. Seharusnya, kita menyadari bahwa tindakan yang dianggap sepele ini bertentangan dengan peraturan dan norma kesusilaan yang berlaku. Hal ini berpotensi membawa dampak serius dan signifikan di masa mendatang jika dibiarkan terjadi terus-menerus. Tindakan amoral yang disebabkan oleh keegoisan seseoranglah yang melandasi ketidakjujuran tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang telah mengeluarkan usaha secara maksimal, sama halnya dengan korupsi. Korupsi itu sendiri merupakan bentuk ketidakjujuran yang dilakukan yang hanya menguntungkan secara sepihak dan merugikan pihak lainnya, atau dalam kata lain, dilakukan untuk mencapai kepentingan pribadi. 7 dari 10 mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta di semester 1 menyadari bahwa perilaku menyontek merupakan salah satu perilaku yang termasuk dalam kategori korupsi. Alasan yang mendasari opini tersebut adalah persamaan dari dua perilaku tersebut, yakni sama-sama merupakan perilaku tidak jujur yang dilandasi sikap egois yang cenderung mau menang sendiri tanpa peduli dampaknya terhadap orang lain. Namun sangat disayangkan, 20% data dari mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta di semester 1 dengan beragam opini ini dapat disimpulkan bahwa masih ada kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai persamaan dampak fatal dari perilaku korupsi dan menyontek. Bahkan, bukan sebuah rahasia lagi bahwa di Indonesia sendiri memang marak terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat maupun aparat negara. Hal tersebut terjadi karena pendidikan moral mengenai kejujuran yang kurang mumpuni sedari bangku pendidikan. Tidak jarang, ketidakjujuran inilah yang mengambil andil lebih besar dibandingkan dengan kejujuran atas hasil yang mereka dapat. Dan adapun beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menyadarkan masyarakat terkait pentingnya kejujuran dan menghindari perilaku menyontek, yaitu dengan: pertama, memberi arahan dan motivasi kepada setiap pelajar atau mahasiswa terkait cara belajar yang maksimal. Kedua, mengapresiasi segala hasil yang didapatkan oleh pelajar atau mahasiswa yang berani untuk jujur. Ketiga, memberikan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas yang mengedepankan pemahaman siswa dan mahasiswa dibandingkan dengan nilai yang berupa angka. Keempat, memberikan sanksi tegas bagi siswa atau mahasiswa yang kedapatan menyontek. Kelima, memilih teman dan lingkungan yang baik untuk tumbuh.